Hai semua, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial, budaya. Dan kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Manado. Dengan fasilitator Bapak Sudarmin Korompot dan juga pengajar praktek kami Ibu Nila Hamadi dan juga Ibu Fani Mukalu. Dan inilah kami anggota kelompok 2, Heskiel Guillermo, Devi Mandagi, Kristiani Wawo, dan Windy Makaraung. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait tentang apa sih warisan budaya yang ada di Manado, ini adalah judul yang kami angkat, yaitu bentuk implementasi tarian Maengket sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya membacakan pantun. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Salam bahagia para guru hebat, sambutlah presentasi kami dengan semangat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa sih pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri? Nah, yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, budi pekerti. Watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga ataupun semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Ketiga, pendidikan yang berupa memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru ini harus menghamba kepada murid. Jadi, pendidikan ini layaknya kasih sayang ibu dan bapak karena hanya 2 orang inilah yang menghamba kepada anak. Sebab cinta kasihnya adalah cinta kasih yang tak terbatas atau unlimited. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat ialah pendidikan diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan upaya untuk mengurusnya. Sama halnya juga dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, di antaranya bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan generasi. Dan yang kelima yaitu bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan, di mana harus memahami bahwa pendidik harus diintegrasikan dengan bermain sambil belajar, ataupun sebaliknya, belajar sambil bermain. Itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kelompok kami mengangkat tarian Maengket sebagai salah satu kearifan lokal budaya. Tari Maengket berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tari ini merupakan warisan dari para leluhur dan sampai sekarang masih terpelihara dan banyak digunakan untuk menerima dan menghormati tamu. Tari Maengket sendiri secara garis besar berarti seni bernyanyi sambil menari dan mengungkapkan sastra daerah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang di dalamnya berpasangan satu dengan yang lainnya. Pada perkembangannya, tarian ini tidak hanya ditarikan usai panen, melainkan juga di acara pernikahan, penyambutan tamu, festival seni tari, dan lain sebagainya. Sejarah Maengket telah ada sejak abad ke-7.
Pendapat yang berkembang menerangkan bahwa suatu upacara ritual yang lahir dari suatu tradisi budaya gotong royong masyarakat Minahasa dalam kegiatan agraris, yakni bercocok tanam. Budaya gotong royong ini dikenal dengan istilah mapalus. Pendapat lain menyebutkan bahwa tari maengket lahir dari ritual purba suku Malesung. Umumnya, masyarakat purba yang hidup primitif yang memiliki kebiasaan menyanyi sambil menari yang dipimpin oleh seseorang yang disebut kapel. Sejak zaman dahulu, suku Malesung yang kemudian berganti nama Minaesa dan menjadi Minahasa, ini terkenal dengan mata pencaharian bercocok tanam. Salah satu kebiasaan suku Minahasa dalam mengerjakan suatu pekerjaan selalu dikerjakan secara bersama-sama, secara bergiliran, mulai dari memetik padi, membuat rumah, maupun dalam kerja mapalus, acara suka ataupun duka. Mereka bekerja sambil bernyanyi, tujuannya untuk membangun semangat kerja. Sambil berbalas-balasan, lagu yang dinyanyikan diikuti dengan gerakan-gerakan sederhana. Bahasa yang digunakan dalam nyanyian adalah bahasa Tombulu. Tidak lupa juga kami dengan semboyan yang selalu ada, yaitu Sito Timou Tumoutou, yang memiliki arti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, di mana di dalamnya masyarakat Sulawesi Utara sudah sejak dahulu hidup bergotong royong untuk mencapai satu tujuan utama, yakni kebahagiaan bersama, sehingga kota Manado sering dikenal dengan kota yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bentuk dan jenis tarian maengket masuk dalam kategori tari tradisional yang ditarikan secara berpasangan, pria dan wanita dengan seorang kapel atau pemimpin tari, yang memiliki arti juga mencari dan meminta jodoh. Apa kekuatan konteks sosiokultur daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, gotong royong, saling membantu satu dengan yang lain. Yang kedua, nasionalisme, mencintai warisan budaya. Ketiga, religi, tarian untuk ucapan syukur hasil panen. Keempat, tanggung jawab. Kelima, kerjasama. Dan keenam, teratur dan tertib. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat yang konteks lokal sosial budaya di daerah? Yang pertama, nilai moral. Tarian maengket mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sifat menghormati, memuliakan, gotong royong, ataupun kerjasama. Yang kedua, nilai estetika sebagai sarana mengekspresikan kemampuan kesenian, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Manado terkenal melahirkan bibit-bibit unggul dalam artian cantik dan ganteng. Yang ketiga, nilai budaya. Tarian maengket merupakan kekayaan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara sehingga perlu dilestarikan. Keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Tarian maengket mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, nilai kepercayaan. Tarian maengket sering digunakan dalam acara-acara resmi sebagai cara menerima dan menghormati tamu, acara festival, seni tari, dan juga acara pernikahan, juga untuk ritual ucapan terima kasih atas hasil panen yang telah dicapai. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan, yakni pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, peserta didik dapat dibantu untuk mengenal dan mengerti nilai karakter yang diharapkan, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Ajaran budi pekerti tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tuluda, Ing Madio Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Oleh karena itu, ajaran budi pekerti tidak terlepas dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harusnya memerdekakan manusia. Demikianlah pembahasan kelompok kami. Makan jajan berbahan ketan, ketan dibeli oleh Kristian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi kelompok kami mendapat perhatian.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.